Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah berkumpul kembali di ruangan ini untuk membicarakan kajian ilmu. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti sunnah beliau, diharapkan kita kelak kemudian hari mendapat syafaat beliau untuk bersama-sama bersama beliau memasuki surga yang dijanjikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kajian kita pagi ini itu tentang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu adalah peristiwa fisika bergetarnya benda di sebelah benda yang bergetar. Apa syaratnya benda itu bergetar? Ketika resonansinya sama, frekuensinya sama, atau kelipatan dari besaran frekuensi itu. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa fisika. Tetapi tidak ada peristiwa yang lepas konteks dengan peristiwa yang lain. Nah, yang ingin kita bahas pagi ini adalah konteks relasi hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di tubuh kita. Kalau pada benda mati ada istilahnya ion, maka pada manusia ada namanya bioion. Bergetarnya benda pada alam biasa kita sebut dengan resonansi, maka sumber dari resonansi manusia itu berada pada pikirannya. Maka ketika kita berpikir A, si B akan merasakan pikiran kita itu jika frekuensinya sama. Agak sulit dimengerti Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu berpikiran bahwa sholat itu adalah hal yang baik, maka Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang akan melakukan sholat juga. Mengapa? Karena frekuensi getaran pikiran Bapak tentang sholat itu baik, itu akan ditangkap oleh orang dengan frekuensi yang sama. Jika frekuensinya tidak sama, maka orang itu akan tidak menangkap frekuensi yang Bapak keluarkan tadi, sinyalnya tidak nyambung. Nah, inilah yang kita sebut dengan frekuensi. Ada contoh lain yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ada wanita-wanita yang kecewa dengan laki-laki. Maka dia katakan semua laki-laki sama. Nah, pikiran ini mengeluarkan frekuensi. Frekuensi ini akan ditangkap oleh orang-orang yang berfrekuensi yang sama. Itulah yang disebut dengan resonansi. Apa akibatnya? Akibatnya maka si wanita ini akan bertemu dengan laki-laki yang sama semua. Karena getaran yang dipancarkan oleh wanita ini diterima oleh laki-laki dengan frekuensi yang sama, maka sepanjang hidupnya dia akan menemui laki-laki yang sama. Saya ingat dengan Basuki Sudirman Bapak Ibu sekalian, Gubernur DKI yang suka bersenandung menyanyikan lagu seperti SBY. Lagunya yang terkenal saat itu berjudul Tidak Semua Laki-Laki. Nah, maka ketika perempuan yang berpikiran semua laki-lakinya sama, kita tanyakan, nah bagaimana kasusnya dengan ayahmu? Bagaimana dengan anak laki-lakimu? Nah, wanita ini akan terkejut. Dia meriset ulang frekuensi yang ada di kepalanya, sehingga dia akan berbicara begini, oh enggak, ayah saya dan anak laki-laki saya tidak sama. Nah, ketika dia mengatakan ayahnya tidak sama, ayah anak laki-lakinya tidak sama, maka frekuensi yang dipancarkannya ini itu berbeda dengan frekuensi awal. Nah,
Apa ini artinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Inilah sinyal dari Allah, sinyal untuk kita semua baik-baik berpikir. Karena dari pikiran yang kita ucapkan, dari pikiran yang kita hasilkan, dia mengeluarkan frekuensi, dan frekuensi ini akan bergetar, beresonansi jika frekuensi yang sama. Nah, ketika kita berpikir baik, maka kita akan bertemu dengan orang yang baik-baik juga. Ketika kita berpikiran jelek, kita akan bertemu dengan orang yang jelek-jelek. Nah, apa ini artinya? Karena apa yang kita pikirkan itu akan beresonansi pada frekuensi-frekuensi yang sama. Inilah Bapak Ibu sekalian, perlunya berhati-hati dalam berpikir, perlunya berhati-hati dalam berkata-kata. Pikiran ini sesuatu yang tidak terlihat, tetapi ketika dia muncul dalam perkataan, dia menjadi sesuatu yang nyata. Dia mempunyai frekuensinya sama, itu akan menjadikan resonansi. Itu akan menjadikan hal yang kita ucapkan. Bapak Ibu sekalian, inilah makna dari pengajaran agama kita, bahwa ketika Anda bicara, bicaralah yang baik-baik. Ketika Anda tidak bisa bicara yang baik-baik, maka diam. Itu yang artinya diam adalah emas. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah acara ini selesai, kita buka diskusi yang lebih intens mengenai resonansi ini. Saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Resonansi seakan-akan dia peristiwa fisika, tapi sesungguhnya dia terjadi dalam kehidupan kita karena kita pun memiliki kemampuan untuk beresonansi. Syarat resonansi adalah frekuensinya yang sama atau kelipatan dari frekuensi. Kembali lagi ke peristiwa mengatakan semua laki-laki yang sama. Tapi kata Basuki Sadirman, tidak semua laki-laki. Nah, ketika itulah kita melihat wanita yang mengatakan laki-laki yang sama, semuanya sama, dia akan membantah pernyataannya ketika hal itu dihadapkan pada laki-laki yang bernama ayahnya atau anak laki-lakinya. Sekarang kita fokus ke sana Bapak Ibu sekalian. Semua laki-laki punya hidung yang sama dengan ayahnya, punya mulut yang sama dengan anaknya, punya mata yang sama dengan ayahnya, mata yang sama dengan anaknya. Artinya apa? Secara physically, antara laki-laki yang banyak itu dan ayah si wanita ini atau anak laki-lakinya sama secara physically. Artinya apa? Artinya kenyataan itu sebenarnya tidak perlu lagi. Yang perlu bagi kita adalah reaksi kita terhadap kenyataan yang kita hadapi. Nah, contoh begini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang bapak-bapak duduk termenung di bawah pohon. Dia seakan-akan susah hidupnya. Badan lusuh, kemudian mengantuk, maka reaksi orang akan berlawanan, akan berlain-lainan. Ada yang datang memberikan uang seperti orang memberikan uang pada pengemis. Ada yang memberi makanan seperti orang yang memberikan terhadap lelaki yang perlu makan. Atau ada Satpol PP yang menangkap laki-laki ini kemudian membawa ke panti rehabilitasi sosial. Nah, ini apa artinya? Masing-masing orang bereaksi terhadap peristiwa yang sama. Benarkah laki-laki ini pengemis atau penyandang masalah sosial? Belum tentu. Bisa saja laki-laki ini dalam perjalanan jauh sedang beristirahat di bawah pohon. Jadi bagi kita yang sudah tahu tentang resonansi ini,
berhati-hati dalam bereaksi terhadap suatu peristiwa. Jangan tuduh si A pengemis, meskipun mata kita melihat dia sebagai pengemis. Bisa saja yang kita sebut dengan pengemis tadi lelaki yang lelah dalam perjalanan dan sedang beristirahat di atas pohon. Jangan mudah menuduh orang dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, karena sesungguhnya apa yang kita lihat dan kita dengar itu bisa saja tidak menggambarkan sesungguhnya hal yang terjadi. Reaksi kita yang negatif ini akan mengakibatkan resonansi di kepala kita, dan getaran ini menyebar ke orang-orang dengan frekuensi yang sama. Saya ingin bercerita tentang hal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak dewasa sedang berjalan dengan ayahnya. Dalam perjalanan itu ayahnya bercerita, oh anak, itu yang disebut dengan burung. Oh anak, itu yang disebut dengan lampu. Oh anak, itu yang disebut dengan pohon. Orang yang sebelah mendengar cerita ini akan berkesimpulan, ini anak kok bodoh sekali. Kok tidak, burung aja harus diketahui, harus diberitahu, lampu harus diberitahu, pohon harus diberitahu. Sesungguhnya yang terjadi adalah bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya bahwa anak ini baru saja selesai dari operasi mata. Dia baru 5 menit melihat keindahan alam. Jadi sangat wajar orang tuanya memberitahu apa-apa yang selama ini dia dengar dan belum pernah dia lihat. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Jaga pola pikir, jaga lisan, karena tidak semua yang kita lihat dan tidak semua yang kita katakan sesuai dengan kenyataannya. Baik-baik menjaga hati, baik-baik menjaga pikiran, sehingga yang baik akan berbuah baik. Ini yang disebut dengan hukum sebab akibat. Ini yang disebut dengan hukum siapa menebar angin akan menuai badai. Salah-salah kata saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.